Terima kasih. Kita kembali ke channel Case Close pada hari ini di edisi ke-78. Redaksi Case Close mengundang narasumber yang secara hasilnya kontroversial dalam kaitan penetapan seorang calon komisioner untuk KPU Kota Denpasar. Dia adalah seorang putra Bali yang bernama Bimantara Aris Sugandi, ST, MIKOM ya. Siap. Selamat siang Bimantara, selamat datang di Case Close. Terima kasih untuk hadir pada hari ini di channel Case Close, mana channel atau media yang ingin memberikan pemahaman yang benar kepada publik. Intinya adalah edukasi, memberikan informasi yang benar, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya, kami mengundang Anda sebagai narasumber pada hari ini jelas mempertimbangkan menggunakan kriteria. Kriteria yang kita pakai itu adalah pasti kriteria publik, kebaikan, kebenaran, dan kepatutan yang dianggap benar dan patut oleh publik. Karena bagi kami, Case Close itu ingin memberikan pemahaman yang benar kepada publik dari orang yang benar dan melakoni semuanya. Untuk itu judulnya memang di sini dia buat calon komisioner KPU Denpasar ya, yang sudah tertera namanya lulus sebagai calon. Di saat datang ke Jakarta akan dilantik, nama itu hilang. Apa pendapat Bimantara secara pribadi dengan pengalaman ini? Ini bagi saya sebagai mantan anggota KPU, ini beban berat. Saya ingin diceritakan secara kronologi dan apa beban psikologi atau beban mental Anda saat tahu bahwa nama itu hilang. Silakan. Terima kasih Pak Man. Jadi saya sebelum berbicara di sini akan disclaimer dulu. Artinya begini, saya di sini tidak mencari nama karena saya sudah punya nama. Nama saya Bimantara Aris Sugandi. Pemberian daripada orang tua saya, almarhum Ibu Tugedong dan juga ibu saya Nimade Diantari. Ya, saya putra Bali begitu. Cuma mungkin dulu orang tua saya ingin saya nasionalis begitu. Jadi nama yang diberikan adalah Bimantara Aris Sugandi. Nah, yang kedua, saya tidak mencari tenar di sini karena bagi saya sudah tenar dalam artian di level dusun. Saat ini saya sebagai pelaksana kewilayahan atau kepala dusun di dusun saya di Dusun Umesari, Ubung Kaje. Jadi itu. Nah, saya ke sini ingin berbagi pengalaman, itu pembelajaran yang sangat berharga bagi saya. Mudah-mudahan bisa semua pihak bisa introspeksi diri. Jadi izin saya cerita di awal bahwa di tanggal 29 begitu, 29 bulan Oktober 2023. Baru saja dong. Iya. Nah, jadi itu ada kita sudah menanti calon-calon komisioner KPU Kabupaten Kota menanti keputusan daripada KPU RI terkait nama-nama KPU Kabupaten Kota yang terpilih. Nah, tanggal 29 itu sekitar pukul 4 atau 5 sore itu keluarlah di website KPU RI pengumuman. Nah, jadi di sana saya awalnya sangat bergembira begitu bersama istri dan keluarga saya bahwa saya dinyatakan terpilih. Nah, saya lihat SK-nya nomor 117 garing sekian lah.
Kemudian nama saya ada di paling awal, paling nomor 1, tetapi itu memang alfabetis penulisan di aturannya. Ya, sesuai PKPU. dengan Alfabetis, nama huruf nggih, pertama huruf ya. pertama ya. Jadi B mungkin karena itu B itu ya paling atas mungkin atas, nggih, gitu. Jadi itu di tanggal 29 sore dan kemudian dari sekretaris KPU Denpasar menghubungi dan membuat grup. Grup itu artinya disampaikan apa-apa saja yang nanti digunakan dressnya, persyaratannya untuk dilantik. Waktu itu disampaikan memakai full dress, kemudian peci dan sebagainya. Nah, karena waktunya mepet karena harus berangkat antara malam atau subuh. Nah, saya waktu itu beli pakaian lah istilahnya. Beli pakaian, sepatu, kemudian menjam jas. Kita sampai malam sekitar jam 7 baru beres urusan tersebut. Nah, kemudian kita memang di awal lihat SK tersebut tanggal 29. Ya mungkin karena memang administrasi kan begitu ya. Jadi suratnya tanggal 29, suratnya tanggal 28, diterbitkan tanggal 29. Ya mungkin saja saya berpikir mungkin saja administrasinya memang seperti itu. Nah, di apa namanya? Di kebahagiaan itu artinya di sambil menunggu kapan kira-kira saya berangkat, saya dapat informasi bahwa dari Sekretaris Kota Denpasar, Bapak Sekretaris Kota Denpasar menyatakan bahwa siap-siap untuk calon komisioner Kota Denpasar berangkat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Ya. Besok harinya. Besok harinya, karena akan dilantik tanggal 30 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi sudah dipesankan tiket di tanggal 30 juga, tetapi jamnya jam 6 pagi. Nah, tidak bisa tidur saya waktu itu Pak Man. Jadi tidak bisa tidur karena ya namanya tumben kan gitu ya. Di jam 1 saya seperti mimpi buruk karena ada telepon masuk jam 1 jam siang. 1 jam 1 malam itu juga karena dini hari kan jam 6 pagi harus berangkat. Nah, di jam 1 itu ada informasi, ada telepon masuk. Nomornya saya nggak catat karena saya istilahnya terbangun, sudah mau tidur, terbangun. Nah, saya disampaikan bahwa dari KPU RI ada kesalahan nama. Sebenarnya dari sana informasi awalnya. Nah, kemudian saya tanya dari mana, itu disampaikan bahwa dari KPU RI ada informasi seperti itu terkait yang menghubungi KPU RI apa KPUD Denpasar? KPU mengaku di KPU RI. Nah, karena jam 1 saya juga istilahnya baru bangun, saya sampaikan, loh bukannya tiket sudah dibelikan gitu. Kemudian ya Pak, intinya dia dari penelpon tersebut menyampaikan kemungkinan ada kesalahan begitu disampaikan. Nah, saya waktu itu karena istilahnya istri mendengar karena terbangun istri kan. Istri nangis. Nangisnya kenapa? Karena kok bisa secepat itu kemudian batal. Ada perubahan. Ya, istri menangis. Nah, kemudian saya karena oke lah, dah jam 1 saya harus istirahat. Saya bilang, oh iya gitu aja. Tapi dalam hati saya, dalam pemikiran saya tenangin istri dulu deh, itu biar enggak nangis gitu. Dan juga saya bilang sama istri, saya tutup teleponnya, saya bilang, mungkin aja itu berita bohong atau hoax kan gitu ya. Toh juga saya nanti besok kayaknya akan tetap ke KPU Denpasar. Siapa tahu KPU Denpasar sudah mendapatkan informasi dan ada SK perubahan. Karena saya penyelenggara pemilu juga berpedoman pada administrasi kan gitu ya, formal ya. Jadi ketika ada SK perubahan ya harus kita hargai itu. Tetapi esoknya jam 6 pagi. Ya, saya hanya tidur 2 jam waktu itu. Jam 6 pagi kita sudah sampai di KPU Denpasar. Ketemu dengan Bapak Sekretaris
sekretaris KPU yang Masih Pak dampingi. Wirawan. Masih Pak Wirawan. Jadi saya tanyakan, kemarin ada yang telepon Pak seperti ini yang tadi saya jelaskan itu. Pak Wirawan bilang, enggak ada Pak informasi itu seperti ke saya gitu. Jadi saya tinggi lagi perasaan saya, oh paling informasi hoax saja itu. Oh iya, berangkatlah kami. Karena kalau Pak Wirawan, Pak Sekretaris bilang, ke KPU juga sama Pak, kalau kita sudah ada SK perubahan, ya pasti akan kita tidak akan berangkatkan Bapak. Gitu. Kalau sudah ada perintah dari KPU RI. Nah, setelah itu kita berangkat. Waktu itu empat calon komisioner KPU Kota Denpasar bersama Pak Sekretaris, jadi berlima itu berangkat. Kenapa 4? Biasanya kan 5. 4, ya. Lagi satu sudah di Jakarta. Ya, jadi via telepon katanya sudah di Jakarta komisioner salah satunya. Nggih. Jadi sesampai di bandara sekitar pukul 6 itu. Sorry saya tadi yang ketemu di KPU jam 5 kan. Di jam 6 sebelum kita take off, saya tanya sekali lagi kepada Pak Wirawan bahwa coba dicek dulu ke sekretaris KPU Bali Pak atau ke komisioner Bali, barangkali ada informasi lain dari sana. Karena apa, saya berpikir bahwa kalau memang sudah ada informasi valid ya saya tidak usah berangkat saja, toh juga kasihan anggaran negara kan begitu. Ternyata ketika ditanya ke sekretaris Provinsi Bali dan juga ke KPU Pusat Provinsi Bali, waktu ketuanya disampaikan enggak ada informasi seperti itu. Ya, jadi berangkat saja. Ya, jadi saya oh ya udah deh, saya berangkat saja. Karena kalau saya enggak datang, saya enggak berangkat, takutnya saya yang dibilang mangkir dari pelantikan, kan begitu ya. Jadi secara logis kita berpikir seperti itu. Berangkatlah kami waktu itu berempat sampai di Jakarta sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, di sana kita sempat sarapan, kemudian mungkin Pak Sekretaris, Pak Wirawan membuka komunikasi dengan provinsi juga buka komunikasi kepada provinsi, masih cari-cari. Saya sudah di dalam mobil itu sudah was-was juga sih. Nah, sedihnya lagi di Jakarta itu istri sudah nelponnya itu begini. Ini di koran sudah muncul nama Bimantara begitu. Kayaknya enggak sih berubah karena di media sudah muncul nama saya. Besar lagi perasaan. Tapi dia dalam hati dia sambil nahan sedih itu Pak. Saya lihat dari nadanya itu karena begini, sedihnya begini. Ya kalau enggak ini teman-teman di kantor saya sudah kasih selamat kan begitu ya. Jadi selamat itu sudah banyak yang memberikan ucapan selamat karena sudah di media. Nah, jadi dia juga masih dalam artian kena beban pikiran juga Pak. Ya karena bagaimana nanti kalau enggak gitu. Sedangkan ucapan sudah banyak yang masuk. Ya. Sampai kita setelah sarapan dan kemudian ke lokasi ke Jakarta sampai di hotel sekitar jam 10 itu saya di mobil sudah dengar bahwa ada bahasa bahwa oh jadi ya begitu. Artinya mungkin Pak Sekretaris dan yang lain jaga perasaan kan. Tapi saya sebagai seseorang yang ada kaitannya kan sudah dengar kata itu aja sudah kayaknya ini akan beneran ada perubahan nih gitu karena tanda-tandanya sudah mulai jelas. Lebih jelas. Nah kemudian istri saya sampaikan ya coba lewat saya kan terus WA sama istri. Istri ngecek ke website KPU. Kalau saya ke Siakba namanya Pak. Jadi sistem informasi KPU dan badan ad hoc. Jadi untuk seleksinya itu ada
ada program juga, website juga di KPU Syakban. Itu yang kelihatan lulus terpilih atau tidaknya. Sampai jam 10 itu saya masih cek juga di website KPU. SK-nya masih tetap SK 117. Masih Bimantara lah. Masih Bimantara lah. Ya. Kemudian tetapi saya sudah mulai istilahnya ketika ketemu kan tidak hanya kita Denpasar saja Pak. KPU kabupaten yang lain juga ada Tabanan, Bangli, Singaraja, Karangasem. Mereka sama-sama selamat kan gitu ya. Pasti. Ya, jadi saya bilang ya saya kesini cuma numpang jalan-jalan saja itu sambil bercanda karena saya sudah mulai yakin kayaknya sih ada perubahan. Ya, setelah itu di jam 11.20 WIB istri saya ngirim SK perubahan, bunyinya surat keputusan, ya intinya perubahan lah. Nanti Bapak bisa lihat juga ada bunyinya ada perubahan terkait nama, yang mana di SK perubahan nomor 119 tersebut nama saya diubah atau diganti ya. Kalau berubah kan sama aja diganti ya. Di itu SK tersebut 119 nama saya sudah tidak ada atau hilang. Jadi saya share di grup calon KPU Denpasar karena sudah dibuatkan grup. Ketika di share akhirnya saya bilang, dan sebelumnya itu pun juga saya bilang ya saya ke Jakarta, siapa tahu barangkali dari KPU bisa menjelaskan kepada saya. Saya harus mendengar informasi langsung kalau memang ada perubahan. Nah itu pun saya sudah sampaikan ketika saya share pun akhirnya Pak Ketua KPU Bali Pak Lindartawan bersama Sekretaris Pak Denpasar Pak Wirawan itu di hotel berbincang dengan saya. Dia bilang mohon maaf atas ketidaknyamanannya Pak Bim itu karena dari pusat ada perubahan yang seperti Pak Bim sampaikan sebelumnya, SK-nya baru saja turun gitu. Jadi saya sih ya enggak masalah sih Pak. Jadi saya sih yang penting sudah jelas saja secara formil sudah ada SK tersebut. Ya. Tetapi yang menjadi beban saya pada saat itu adalah teman-teman banyak yang lihat kan gitu ya. Apalagi istri saya setelah mengirimkan SK tersebut nangis juga gitu ya. Jadi humanisme saya di sana saya juga jujur walaupun mungkin dibilang cengeng, saya menangis itu bukan karena saya menangis karena saya tidak lolos, tetapi melihat beban keluarga saya. Itu sih. Tetapi dalam hati saya sudah bilang, saya juga harus kalkulasi kan. Ketika SK tersebut tidak muncul nama saya, apa yang harus saya lakukan ke depannya. Nah, jadi sambil kalkulasi itu. Tapi dalam pembicaraan tersebut saya hanya ditemui oleh Ketua KPU Bali dan Sekretaris Kota Denpasar. Nah itu kronologisnya. Tidak ada dari KPU Pusat yang membuat keputusan langsung bertemu dengan Anda? Ya. Tidak ada nggak? Nggak ada. Terus tadi kan dikatakan berangkat 4 orang. Apakah nama pengganti yang baru itu sudah ada di sana atau belum? Belum. Waktu tiba di hotel tempat menginap, pengganti saya waktu itu enggak ada. Tapi saya dengar sudah berangkat. Tapi saya enggak tahu jam berapa berangkatnya. Artinya menyusul beliau. Oh, berarti rombongan 4 orang ini sudah ada di Jakarta, baru nama pengganti yang tidak ada di SK 117 belakangan. Terus yang dikatakan tadi berempat karena yang satu sudah di Jakarta, siapa itu? Kalau nggak salah Pak Randi Gusas, itu yang sudah di Jakarta lebih awal. Oh, itu memang ada namanya. Memang ada namanya. Ya, di SK 117 itu. Kemudian setelah sampai di Jakarta mendapatkan seperti itu,
Ada nggak terbesit saat itu untuk mengembalikan reputasi saya, kepercayaan diri saya, langkah apa yang saya lakukan atau saya harus bagaimana? Ada nggak Ya, pikiran saat itu apa yang ya, sangat menjadi beban dan berpikir langkah selanjutnya harus apa? nggih. Jadi pada saat itu saya simpel berpikir, Pak Man. Simpelnya itu begini. Ketika banyak yang sudah mengucapkan kepada saya, contoh kita di PPS dan Pasar Utara ada 11 desa, kemudian belum lagi keluarga dan teman-teman saya. Itu jumlahnya mungkin ratusan ya yang ucapkan selamat itu. Nah, bagaimana cara saya ini untuk menjelaskan kepada mereka satu persatu? Tidak mungkin kan saya WA karena ini. Jadi saya waktu itu berpikir bahwa saya sampaikan saja ke media dalam artian apa? Supaya saya gampang menjelaskan begitu kronologis yang artinya biar tidak saya Ngomong capek orang per ngomong orang. per orang itu. Nah, jadi itu pikiran saya. Nah, sambil juga di sana berpikir bahwa langkah apa yang saya lakukan. Nah, itu karena wartawan juga bertanya seperti itu. Tetapi untungnya Pak Man, saya sudah punya pengalaman gagal 2 kali di pengawas pemilu. Ya, dulu di Panwaslu Kota Denpasar dan kemudian di Bawaslu Kota Denpasar tahun 2019. Ada seleksi juga. Di 2 kali kegagalan saya tersebut, saya banyak sekali mendapat pembelajaran. Jadi kejadian ini pun bagi saya sudah ada bekal terhadap kematangan emosional dan membuat pola pikir tidak terlalu berat soal itu karena sudah punya pengalaman gagal ya. Ada juga makna atau kegunaan dari sebuah kegagalan ya. Sehingga mengurangi emosional. Terus di saat Anda membuat surat yang akan dikeluarkan di media, ya kan? Pasti berpikir di sana. Apa yang ada dalam pikiran Anda itu? Bagaimana saya memulai kalimatnya atau seperti apa yang harus saya katakan? Berpikir seperti itu. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan di saat untuk membuat surat itu sampai selesai dan dikirim ke media atau teman-teman gitu lah? Saya nggak hitung berapa lama, sekitar 20-30 menit ada itu. Ya. Ya. Ini dilakukan masih di Jakarta atau sudah di Bali? Masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Masih di penginapan? Atau? Ya, sorry saya lupa cerita tadi. Begitu saya mendapatkan SK tersebut, setelah itu kita berbicara. SK penggantinya atau SK awal? SK pengganti. Di jam 11.20 WIB itu kan sudah komunikasi juga dengan KPU Bali, Sekretaris dan Lindartawan. Komunikasinya sekitar 1 jam itu, Pak Man, sekitar jam 12 lewat waktu di sana, hampir jam 1 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sudah mulai masuk hotel dan kamar untuk persiapan kan gitu ya. Saya masih di lobi. Jadi setelah itu kan saya anggap sudah selesai ya. Artinya udah dari Bali juga atas inisiatif dari KPU RI menugaskan KPU Bali, bagi saya sudah selesai di sana. Nah, saya kembalikan akomodasi hotel yang diberikan kepada saya kembalikan kepada resepsionisnya. Kepada resepsionis ya, karena sekretaris sudah masuk. Nah, saya kembalikan karena begini, enggak enak toh saya tinggal di sana dengan teman-teman semua. Sedangkan yang lain dilantik. Ya, akhirnya saya kebetulan ada paman di sana. Jadi saya dijemput sekitar pukul 1 itu, dijemput oleh beliau. Kita diajak ke kantornya. Kebetulan paman bekerja di salah satu apotek milik negara begitu. Saya di sana sambil juga istilahnya biar nggak sendiri kan, biar nggak mumet. Nah, sambil saya mengetik juga apa yang kira-kira akan saya sampaikan. Nah, di sana saya berhitung bahwasannya kalaupun
saya proses, istilahnya kita ke PT Tun kah atau jalur hukum yang lain atau ke DKPP. Nah, saya pernah di staf DKPP juga di Provinsi Bali. Itu pasti akan menghabiskan tenaga, energi saya, pikiran, waktu juga kan. Jadi saya kalkulasi. Yang kedua adalah pemikiran saya adalah pimpinan KPU RI juga sedang berproses di tahapan ini sedang kredit kan begitu ya. Jadi apakah saya harus egois terhadap kepentingan pribadi hanya level komisioner Kota Denpasar, atau saya harus mengorbankan waktu dan pikiran pimpinan KPU RI. Dalam artian saya masih sebagai penyelenggara pemilu juga, walaupun di tingkat desa, di tingkat PPS, saya berpikir bahwa okelah kepentingan nasional pemilu. Kamu kedepankan lebih di depan daripada kepentingan pribadi. Ya, karena toh juga ketika kita ngotot pun ya akan habis energi saya juga. Dan hasilnya belum pasti. Belum pasti juga. Ini sebuah keputusan yang sangat wise ya, yang perlu diteladani oleh anak muda lain atau publik lah yang melihat channel Case Close pada acara hari ini. Ini sebuah keputusan yang sangat bagus menurut saya, karena dengan pertimbangan yang matang, di sana ada kepentingan yang lebih besar, tidak menonjolkan egosentris personal. Nah, setelah kamu menyatakan sebuah keputusan seperti itu, saat itu kamu memberikan penjelasan kepada orang yang terdekat dan tercinta pada istri kan? Ya, betul. Atau kamu menenangkan diri dulu baru menyampaikan setelah membuat keputusan ini? Yang pertama adalah saya pasti harus tenangkan istri saya dulu, bahwa inilah perjalanan kan begitu ya. Rezeki itu tidak mungkin istilahnya kalau di sini belum ya pasti ada rezeki lain. Toh juga selama kita berusaha pasti ada rezeki lain. Itu sih yang saya. Itu yang kamu sampaikan kepada istri ya. Ada dialog nggak di sana antara ada dialog kesedihan yang berkepanjangan, saking sayangnya sama suami atau ada Pak Man. Jadi disampaikan nggak usah dah ikut lagi seleksi gitu. Berarti jadi kalau di sini dengan kalimat ini saya menilai istrimu lebih emosional daripada kamu, ya kan? Ya. Mungkin ini soal lingkup kerja. Dan di samping itu sejauh mana kamu sudah bersosialisasi dengan yang lain, ya itu wajar saja. Nah, apa tanggapanmu begitu sang istri ngomong begitu? Saya sampaikan bahwa saya sudah pernah gagal 2 kali. Saya juga sudah berjanji pada diri saya sendiri, Pak Man, bahwa apapun hasilnya kita harus terima. Apalagi legowo, lapang dada. Apalagi pada saat wawancara fit and proper test pun bisa ditanyakan kepada pimpinan KPU Bali. Saya melamar di KPU Denpasar karena saya punya chemistry terhadap penyelenggara pemilu. Saya ada ketertarikan secara spesifik bahwa pelaksana pemilu itu bagi Anda mempunyai pride atau mempunyai nilai plus. Nilai plus, betul Pak. Jadi saya harus konsisten terhadap hal tersebut. Jadi saya bilang kita tidak boleh antipati terhadap politik. Ya, saya belajar penyelenggara ini, saya juga belajar politik. Bagaimana partai pemilu tersebut adalah pilar demokrasi kita kan gitu ya. Jadi bagi saya tidak bolehlah sampai gara-gara ini semua orang takutnya kan antipati begitu. Bagi saya itu kegagalan bagi diri saya. Kalau sampai saya menyebabkan jangankan orang lain, keluarga saya antipati pun terhadap penyelenggara pemilu, jangan sampai begitu. Artinya bukan karena dendam personal pribadi ini
kegagalan yang tidak wajar, sangat tidak wajar. Anda tidak ingin menularkan atau menjadi isu bahwa itu akan lebih membawa membenci ya. semua kegiatan KPU, kurang lebih seperti itu ya. Saya tidak mau seperti itu. Karena mungkin merasa bertanggung jawab sebagai warga negara, ya, sebagai bahagian dari sistem penyelenggaraan yang masih melekat pada dirimu sekarang, walaupun di desa, itu masih mengikat secara psikologi ya. Betul. Ya, oke, berarti melakukan langkah hukum apapun tidak. Pernah enggak terpikir untuk ketemu umpamanya siapapun yang membuat keputusan di KPU Pusat untuk ketemu saat itu masih di Jakarta? Enggak ada keinginan ketemu waktu itu? Saya memesan tiket tanggal 31. Jadi saya masih istilahnya membuka diri bahwa memang kalau memang ada dari KPU RI pasti saya akan temui begitu. Saya pesan tiket kepada Pak Sekretaris tanggal 31 jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Jadi di sana saya membuka ruang saya, siapa tahu ada komunikasi. Jadi supaya lega saya di sana. Artinya kamu masih berharap sebuah oral communication atau pembicaraan verbal ya, betul. Antara KPU Pusat dengan kamu sebagai orang yang kalau saya simpulkan dizolimi, ya. Ini saya yang menilai ya, dizolimi. Karena sangat berdasarkan pengalaman saya juga mantan orang KPU, saya tahu persis ya. Sangat aneh dan bagi saya menjijikkan pola-pola yang seperti ini gitu. Masih berharap bahwa mereka mau berkomunikasi dengan alasan hilap atau apa, itu yang harapanmu ya? Ya, karena saya lulusan Magister Ilmu Komunikasi, jadi apapun itu harus dikomunikasikan. Ya. Berarti sejelek apapun materi komunikasi itu, tapi harus dibicarakan. Betul. Berarti ini harus ada tata krama di sini ya. Betul. Saya apresiasi ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, tadi dibilang kembali ke Denpasar tanggal 31 Oktober. Ya, pelantikan kan tanggal 30. Tanggal 31 Oktober. Nah, apakah kalian ada satu pesawat dengan teman-teman yang dari KPU yang sudah dilantik? Waktu pulangnya? Waktu pulang ditemani oleh Bapak Made Windia, Komisioner KPU Denpasar. Oh, Pak Windia. Ada ditemani. Oh, ditemani. Itu ditemani ini dengan biaya anggaran negara atau apa? Seperti apa? Ya. Keberadaan Made Windia dan terus Anda ke Bali itu dengan tiket dari KPU atau uang pribadi? Itu difasilitasi oleh KPU, Pak Man. Oh, masih tetap menggunakan anggaran negara. Betul. Sehingga, nah, peran Pak Made Windia di sini seperti apa? Kalau saya lihat mungkin untuk membesarkan hati saya. Artinya kalau orang Bali ngomong ngapul-ngapul lah ya, ya kurang lebih seperti itu ya, menenangkan bahwa memberikan nasihat dan lain sebagainya. Berarti istilahnya kalau main sepak bola ini man to man marking ini, dijaga betul kamu. Arti kita harus melihat nilai positifnya. Betul. Dan mungkin mereka tidak menginginkan kamu mengambil langkah-langkah yang drastis dan emosional dan lain sebagainya. Padahal dari penjelasan kamu tadi saya menganggap Anda itu sudah luar biasa, sudah sangat wise, luar biasa. Oke, tidak ketemu dengan teman-teman yang diajak berangkat ke Jakarta. Pertanyaan saya, setelah pelantikan, nama yang asli hilang, muncul nama baru yang saya anggap palsu, meskipun incumbent, pernah enggak ketemu? Jujur di tanggal 30 malam hari saya diajak ketemu sama pengganti saya, sebut incumbent. Bagi saya beliau adalah teman saya, Pak. Ya, karena saya kenal yang bersangkutan dari tahun 2016-17 itu. Oke. Oke, jadi diajak ketemu di Jakarta,
Cuma waktu itu saya lagi di apartemennya paman, sehingga saya sampaikan lebih baik ketemu di Bali Denpasar. saja, Denpasar saja. Itu Pak. Oh, berarti Sudah ada komunikasi udah ada komunikasi dan yang menginisiasi adalah dia. yang bersangkutan. Ada bahasa permohonan maaf atau bahasa pembukaannya seperti apa? Malam Mas bentar gitu. Apakah saya bisa bertemu begitu. Ya saya sampaikan posisi di mana gitu. Ya, saya sampaikan saya di Apartemen ini. Bang gitu. Lagi makan karena malam di Bumi. Jadi setelah itu kapan kita bisa ketemu gitu. Saya bilang ya nanti aja di Denpasar gitu. Jadi itu saja. Jadi, Itu saja. ya. Selesai komunikasi itu saat itu. Ya. Tidak ada basa-basi apa lagi. Tidak ada penambahan atau apa. Terus setelah di Denpasar juga tidak ada? Belum ada, bukan tidak ada, belum. Belum. Ada. Sampai hari ini belum. Sampai hari ini belum. Dengan kegagalan ini, apakah Bentar masih mempunyai keinginan untuk mengabdikan diri sebagai komisioner 5 tahun ke depan? Untuk itu saya masih saya belajar Pak Man bahwa apa yang harus hari ini kita lakukan adalah hari ini yang harus kita lakukan. Kalau 5 tahun saya tidak tahu apakah saya akan tetap mempertahankan cita-cita untuk ke sana atau tidak gitu. Ya, tetapi saya yakinkan bahwa sampai saat ini saya masih sebagai penyelenggara pemilu PPS di tingkat desa. Ya. Sampai tugas saya berakhir di Pileg Pilpres ataupun nanti Pilkada di September 2024. Karena saya cinta sama lembaga ini. Gitu. Jadi itu komitmen saya adalah seperti itu. Tetap mengabdikan diri pada apa yang menjadi hobi dan pekerjaan, khususnya dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu ya. Pemilu. 5 tahun lagi mungkin saja saya bisa melamar lagi kan begitu ya. Ya. Tapi saya berbicara komitmen saya sampai saat ini begitu. Oke, pertanyaan terakhir. Saya sedang ngobrol sama kamu bentar karena sikapmu yang dewasa dari segi usia sebenarnya kamu belum masuk kematangan itu ya. Artinya kamu ini adalah kelompok peralihan dari generasi ini ke generasi milenial, tapi dari segi kematangan belum. Untuk itu saya akan menanyakan pertanyaan terakhir ini. Apa pelajaran penting yang kamu petik dari ini dan seperti apa harapanmu ke depan tentang pelaksanaan pemilihan komisioner ini? Apa? Biar ini sebagai bentuk edukasi kepada generasi selanjutnya, orang lain, saudara, teman, famili dan lain sebagainya. Seandainya mereka menginginkan seperti kamu, siapa tahu juga akan ada kejadian-kejadian seperti itu. Tapi harapan saya janganlah adalah cara mengerjakan orang dengan politik culas apapun alasannya. Saya tidak bisa menerima. Seperti apa? Baik Pak Man. Jadi saya ingat betul pesan daripada bapak saya sebelum beliau meninggal 2007 bahwa setiap masa itu ada orangnya kan begitu ya. Jadi ketika kita berkompetisi misalnya di SMA, kita berkompetisi dengan teman-teman SMA kan begitu ya. Kalau kita terlalu menganggap mereka musuh begitu, akan terus ada musuh nih di setiap zaman gitu. Kita berkontestasi di KPU, ada musuh lagi kan gitu, kita anggap musuh. Tetapi lawanlah musuh itu tidak di perseorangan tetapi di dalam diri. Ya, jadi dia sampaikan seperti itu almarhum bapak saya. Jadi bagaimana cara melawan diri sendiri tersimpel dia sampaikan. Kalau bapak sekarang sarjana muda, kamu harus bisa melampaui sarjana muda bapak. Kayaknya saya kuliah sampai di S2. Ketika itu kita bisa terapkan di standar untuk anak saya misalnya. Jadi saya bilang nanti kepada anak-anak saya, kalau nanti kamu bisa lebih lagi di S3 misalnya, ataupun dari sisi karir misalnya, itu lebih
kita bisa lebih mendewasakan anak-anak kita bahwa musuh itu tidak ada di sekeliling kita, tetapi di diri kita sendiri. Nah, tetapi dalam hal edukasi ini kepada adik-adik saya, siapa tahu nanti ada yang ikut berkontestasi, saya juga sampaikan jangan pernah kapok, kan gitu ya. Karena pemilu ini milik bangsa. Saya selalu sampaikan di sosialisasi, pemilu itu adalah bentuk cinta kita kepada negara. Ya, mungkin pahlawan-pahlawan kita berjuang dengan darah, memperebutkan kemerdekaan. Tetapi pemilu ini adalah bentuk cinta kita kepada negara. Kalau dibilang pajak, saya sudah cinta dengan negara dengan membayar pajak, itu pajak kan kewajiban nih Pak Man. Nah, harapan saya kemudian kepada KPU RI gitu. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Karena apa? Ke depan ada 43 kabupaten kota yang akan melaksanakan seleksi dan 5 provinsi. Mudah-mudahan dengan pengalaman seperti ini KPU RI bisa lebih teliti dan cermat, kan begitu ya. Saya pidato pimpinan kami pun saya ikuti. Jadi pidatonya disampaikan bahwa sebagai KPU kabupaten kota yang dilantik, marilah kita teliti dan cermat. Harapan saya Di pusat pimpinan jauh kami lebih teliti juga dan cermat dong. begitu. Nggih, itu harapan saya. Oke, benar-benar dewasa kamu bentar. Dan karena waktu pula yang harus memisahkan kita, siap. saya tetap mengucapkan terima kasih dari redaksi Kisklus, channel Kisklus. Apa yang kita bahasakan, apa yang kita bicarakan pada saat ini, semoga berguna, merupakan edukasi dalam segala plus minusnya, dan dapat menjadi acuan. Artinya kamu menginginkan bahwa dengan kamu hadir di Kisklus ini sesuai dengan namanya. Wah, persoalanmu kamu tutup Kisklus sampai di sini. Sudah tidak ada upaya hukum dan yang lain-lain. Ya. Siap. Terima kasih bentar atas kehadiranmu di Kisklus. Semoga komunikasi kita atau diskusi kita pada siang ini menjadi acuan dan menjadi tauladan bagi mereka. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi, 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 Santi. Om.